Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya bernama Darmi. Sejak ayah Darmi meninggal, kini hidup ibu Darmi harus bekerja keras di ladang. Namun, berbanding terbalik dengan sang anak Darmi yang hanya bersolek setiap hari tanpa membantu ibunya. Aduh, panas sekali hari ini. Nak, tolong ambilkan ibu minum, nak. Ibu kan bisa ambil sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, nak. Ibu akan mengambilnya sendiri. Hingga di suatu hari, Ibu, cepat kemari ibu, cepat ibu. Iya, ada apa, nak? Lihat ini ibu, bedaku patah. Aku jadi tidak bisa berjalan lagi. Aku minta belikan yang baru. Iya, nak, nanti ibu belikan ya. Aku juga mau perhiasan bu. Tapi, nak, itu tidak punya cukup uang. Pokoknya aku mau. Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah ini. sang ibu menjadi sedih dan bingung karena ulah sang anak. Malam itu, sang ibu tampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk membuka celengan yang selama ini ia tabung. Tabungan itu sebenarnya untuk keperluan sehari-hari. Namun, demi mengabulkan permintaan sang anak satu-satunya, ia rela memecahkannya. Esoknya, sang ibu pergi ke pasar untuk menjual sayur dan memberikan permintaan sang anaknya. Nak, itu sudah ada uang. Ayo kita ke pasar. Asik, bedak baru, perhiasan baru. Mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan dagangan ibunya. Setelah perjalanan panjang menuruni bukit, akhirnya mereka hampir tiba di pasar. Ketika hendak memasuki pasar, sang anak tiba-tiba berpesan. Sebaiknya ibu berjalan agak jauh di belakangku. Kenapa, nak? Sudah, ikutin saja arahanku. Mana uangnya? Sang anak rupanya tampak malu karena mempunyai ibu yang tak secantik dirinya, sehingga ia meminta untuk berjalan agak jauh dari dirinya. Ayo dipilih-pilih sayurnya. Tidak mbak, saya mau beli perhiasan di sana. Ayo dibeli dulu sayurnya, Bu. Sesampainya di toko perhiasan, Silakan dilihat-lihat mana cantik. Wah, cantik-cantik sekali. Aku jadi bingung. Apakah sudah diangkat? Apakah dia itu? Iya, dia bukan siapa-siapaku. Dia hanya pembantuku. sang ibu terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Namun, ia masih memaafkannya. Setelah selesai membeli bedak dan perhiasan, mereka pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, sang anak bertemu beberapa pemuda. Terima kasih. Sang anak terlihat tidak mengakui ibunya. Dia bukan ibuku. Ibuku jauh lebih cantik dari dia. Dia bukan siapa-siapaku. Kali ini, sang ibu sudah tidak sanggup mendengarkan perkataan menyakitkan dari anaknya. Terisak-isak sang ibu ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan. beri hamba keadilan, Tuhan. Sepertinya Tuhan mengabulkan doa ibu Darmi. Kakiku kenapa? Hantu sang anak berubah menjadi batu. Kini semua penyesalan sudah terlambat. Tubuh Darmi berubah menjadi batu. Kini Darmi telah menerima hukuman dari Tuhan. Pesan moral yang dapat kita petik adalah jangan pernah menyakiti orang tua karena keterbatasannya. Sayangi dan hormatilah kedua orang tuamu, terutama kepada ibumu yang sudah berjasa dan melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ibu adalah pelita hidupku. Sinar kasihnya tak pernah redup. Hormati ibu, sayangi dia, agar hidup penuh bahagia. Aku dulu tak mengerti, kasih ibu tak ternilai harganya. Kini batu telah menjadi saksi, air mataku menyesal selamanya. Hormati ibu, sayangi dia. Jangan pernah durhaka kepada dia.
Kasih ibu tak akan terganti.